Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman adik-adik sekalian, para pelajar mahasiswa, bagaimana menghitung pendapatan atau keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, yaitu 4 sektor, C plus I plus G plus X minus M. Nah, ini disajikan sebuah soal, sudah diketahui data perekonomian sebuah negara seperti ini, ya. Fungsi C, ya, sudah kita pelajari, I 450, G, TR, TX juga dalam bentuk fungsi, jadi ini adalah pajak, ya, pajak, fungsi pajak, bagaimana pengaruh pajak terhadap pendapatan, X sama dengan 100 dan M 150. Nah, untuk mengajarkan soal ini, kita ketahui bersama terlebih dahulu, ini adalah fungsi C, ya, di mana C itu adalah fungsinya A tambah C, Y. Jadi kita simbolkan fungsi C ini dalam bentuk seperti ini, ya. Demikian juga TX kita simbolkan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi fungsi ini adalah fungsi Y dan ini adalah fungsi TX. Dan YD sendiri, ini YD adalah disposable income, ya. Kita buat fungsi disposable income seperti ini. YD sama dengan, ya, Y tambah TR dikurang TX. Jadi Y ditambah transfer dikurang pajak. Jadi kita masukkan saja. Jadi langsung saja kita masukkan angka-angka yang ada di data perekonomian tadi dalam fungsi Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Ya, jadi 180 tambah 0,75 YD ini tambah 440 itu adalah fungsi I, investasi 240 adalah belanja pemerintah, 100 adalah ekspor dan 150 adalah impor. Jadi kita langsung selesaikan ya sama dengan semua angka kita jumlahkan dapat 810 kecuali yang 0,75 YD. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi YD yang di atas ini, ya. YD Y tambah TR kurang TX. Kita masukkan TR 80, Y tambah 80 dikurang fungsi TX. Kita masukkan fungsi TX. Hitung semua, ya, 810 ini tetap. Jadi Y dikurang 0,2 Y dapat 0,8 Y, ya. 120 ini adalah 80 tambah 40. Jadi langsung kita hitung 0,7 kali 0,8 Y itu adalah 0,6 Y tambah 90 tambah 810. Jadi angka-angka yang tidak memiliki satuan itu kita keluarkan saja. Jadi dapat angkanya kita tinggal hitung 0,4 ini dari 1 dikurang 0,6, ya, sama dengan 900. Jadi ya sama dengan 900 dibagi 0,4 dapat hasilnya adalah 2250. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama, yaitu agregat demand sama dengan agregat supply. Nah, pendekatan yang kedua, kita langsung saja masukkan masukkan ke rumus yang sudah yang sudah kita tetapkan, ya. Dan ini sebenarnya adalah penurunan dari fungsi kombinasi dan suntikan bocoran. Nah, ini dari pendekatan kombinasi ini, ya, oke, stop. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang berdasarkan tadi fungsi C dan fungsi TX. Jadi A tambah CTR kurang CT tambah I, GX minus M, dan seterusnya itu kita masukkan semua angka-angkanya, ya. Ingat berdasarkan fungsi C dan TR yang kita buat tadi. Jadi ini, ya. Jadi simbol-simbol itu datangnya dari fungsi-fungsi yang kita buat C tambah TR. Kita masukkan semua angka-angkanya, ya. Kita hitung, maka dapat hasilnya pasti sama, yaitu sebesar 2250. Oke.
Pendekatan suntikan bocoran juga sama. Nah, ya, pendekatan suntikan bocoran langsung kita masukkan semua juga angka-angka yang di atas data tadi ke dalam fungsi-fungsi yang kita sudah tuliskan, ya. Maka ketika semua angkanya dimasukkan sama persis yang di atas, y-nya kita tinggal, ya. Y-nya kita tinggal, mana y? Ini ada y di sini. Ya. Yang lainnya kita hitung, maka y kita dapatkan sebesar 2250. Sama juga hasilnya. Ya, jadi tiga pendekatan akan memiliki hasil yang sama. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua itu adalah fungsi C. Bagaimana keseimbangan C? Ya. Nah, ini keseimbangan C ini kita dapatkan dari sini. Nah, fungsi C itu adalah tidak lain, fungsi yang tadi yang saya tuliskan C adalah A tambah C YD. Kita masukkan fungsi YD tadi, TR min TX. Maka ketika kita olah sampai ke bawah, maka akan kita dapatkan fungsi dengan persamaan C sama dengan bla 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 dan seterusnya. Itu tetap kita gunakan simbol-simbol yang tadi yang kita gunakan, ya. Ada fungsi TX dan ada fungsi C, ya. Demikian juga nanti ketika kita menghitung fungsi S itu adalah disposable income dikurang C. Ini C besar adalah fungsi C lagi, ya. Nah, langsung saja kita masukkan, maka dapat fungsi tabungan juga seperti ini. Ya. Jadi ketika kita mau menghitung fungsi menghitung konsumsi keseimbangan, ya, maupun fungsi tingkat tabungan, kita masukkan saja angka-angka yang ada di sana, data-data perekonomian tadi ke dalam persamaan yang kita dapatkan. Oke, di sini saya sudah membuat biar cepat. Nah, ini. Oke, saya perbesar lagi. Nah, ini fungsi konsumsi yang ditanyakan. Fungsi konsumsi, sebenarnya tadi yang kita turunkan dari fungsi C, dengan persamaan ini, maka kita masukkan semua angka-angka di atas. A itu 180, C itu 0,75, dan seterusnya. Ya, berdasarkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, fungsi pajak tadi, tax. Ya, kita dapatkan ini, maka kita temukan hasilnya sebesar 1620. Nah, silakan dicek, ya, untuk membuktikan. Bagaimana dengan fungsi X? Nomor 3, X S equilibrium atau tabungan keseimbangan. Sama, kita masukkan angka-angka data perekonomian di atas dengan data atau persamaan fungsi tabungan yang kita buat, ya. Jadi S sama dengan 1 dikurang 0,2 itu adalah D, C-nya 0,7, CD-nya 0,75 kali 0,2, dan seterusnya. Maka didapat fungsi tabungan sebesar 300. Ya. Ingat, untuk data Y, ya, ini data Y, kita masukkan saja Y yang kita dapatkan yang atas yaitu sebesar 2250. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, maka dapat hasilnya. Oke, sekarang TX yang terakhir, kita tinggal masukkan 2250 ini data Y ke dalam fungsi TX. Jadi minus 40 ditambah 0,2 dikali 2250 dapatlah pajak yang dibayarkan sebesar 410. Ya. Jadi itulah penghitungan keseimbangan pendapatan dengan menggunakan 3 pendekatan, ya, dengan data-data perekonomian yang sudah diberikan, ya. Dapatkan hasil tingkat pendapatan nasional sebesar 2250, tingkat konsumsinya sebesar 1620, S-nya sebesar 300 dan TX-nya 410, ya. Nah, untuk pembuktiannya silahkan Anda
masukkan persamaan-persamaan tersebut ke dalam fungsi berapa C-nya, berapa I-nya, berapa G-nya, berapa X-nya, berapa M-nya, langsung dihitung, maka Anda akan temukan hasil sebesar 2250. Ya. Jadi itulah gambaran singkat, silakan dipelajari lebih lanjut untuk menghitung tingkat pendapatan nasional ya dengan data perekonomian yang sudah diberikan. Perekonomian terbuka 4 sektor ya. C plus I plus G plus X minus N. Jadi semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.